怎么这是太好了。也没给人，对我还不吃啊不喝酒不都打嘛，回家都干活都回，都这都亲眼都这，不说给人男的村里边的不是啥人，都从来不赚钱。Ini adalah sebuah kisah nyata tentang perjuangan seorang istri yang menghabiskan waktunya selama 17 tahun untuk mencari para pelaku dan menegakkan keadilan untuk suaminya. It's the Delicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Desa Chipo adalah sebuah daerah terpencil yang berada di kota kecil Nantun, bagian dari kota Xiangcheng di provinsi Henan, di mana penduduk desa yang tinggal di sini kebanyakan memiliki marga yang sama, yaitu marga Qi. Rata-rata penduduk desa berasal dari keluarga besar yang telah tinggal selama beberapa generasi di sini. Pada tahun 1986, saat berusia 29 tahun, Li Guiying menikah dengan mantan teman sekelasnya dulu yang bernama Qi Yuante yang berprofesi sebagai seorang guru privat. Setelah menikah, Guiying diangkat menjadi direktur urusan wanita yang bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan keluarga berencana. Selama 3 generasi, keluarga suaminya hanya memiliki seorang anak tunggal saja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di negara Cina kala itu. Namun setelah menikah dengan Guiying, semuanya berubah. Mereka malah memiliki 5 orang anak yang terdiri dari 3 orang putra dan 2 orang putri. Demi untuk menghidupi keluarga besarnya, Yuante berhenti bekerja dan membeli sebuah mesin pembuat paku rivet, atau dikenal juga dengan sebutan paku keling. Dia juga membeli sebuah traktor untuk membantu warga membajak sawah. Mereka rela bekerja ekstra keras, banting tulang tanpa lelah, demi untuk menghidupi keluarganya. Dengan perjuangan tanpa lelah, mereka akhirnya berhasil mendapatkan penghasilan puluhan ribu yuan setiap tahunnya, sehingga kehidupan perekonomian keluarga menjadi cukup stabil. Pada tahun 1997, mereka menjadi keluarga pertama yang memiliki rumah gedung berlantai 2 yang lumayan besar dan luas di desanya. Mereka bahkan berencana untuk membangun beberapa pabrik untuk mengembangkan usaha paku rivetnya. Setelah perjuangan selama bertahun-tahun, akhirnya mereka berhasil menjadi orang terkaya di desa Chipo. Namun sayangnya, seiring kesuksesan keluarganya, banyak juga warga yang merasa iri hati melihat keberhasilan mereka. Pada tanggal 30 Januari 1998, tepat di hari ketiga perayaan Tahun Baru Imlek, sekitar pukul 19 malam, kala itu Guiying baru saja kembali dari rumah kakaknya. Setibanya di dekat pintu gerbang desa, dia melihat di sana berdiri 5 orang pria yang terdiri dari 3 orang kakak beradik yang juga merupakan tetangganya yang bernama Qi Xuesan, Qi Baosan, dan Qi Jinsan, serta 2 orang kerabat dekat mereka yang bernama Qi Haiying dan Qi Guojun. Mereka kemudian mengejek Guiying dan bahkan mulai melemparinya dengan batu bata. Guiying yang saat itu hanya berniat pulang ke rumah, tidak pernah menyangka akan tiba-tiba diserang begitu. Mereka bahkan mulai mengambil pisau dan parang besar untuk menyerang Guiying yang menyebabkannya terluka di 3 tempat, di bagian kaki dan perut yang dilakukan oleh pelaku satu, Qi Xuesan. Suami Guiying yang mendengar keributan tersebut segera mengambil sabit dan berlari keluar dari rumah menuju ke lokasi kejadian. Terjadilah perkelahian di antara mereka, namun dikarenakan jumlah yang tidak seimbang, sehingga pelaku ketiga, Qi Jinsan, berhasil melukai dada suami Guiying sebanyak 2 kali. Dan diakhiri dengan pukulan yang dilakukan oleh pelaku keempat, Qi Haiying, menggunakan skop. Setelah melihat kedua korban terkapar, mereka berlima segera kabur dari lokasi kejadian, dan bahkan malam itu juga mereka berlima meninggalkan desa Chipo. Penduduk desa yang mendengar kejadian tersebut segera berdatangan dan membawa kedua korban ke rumah sakit terdekat.
Namun suami Kuying yang terluka parah dan kehilangan banyak darah akhirnya meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit. Siapakah kelima pelaku tersebut? Ada hubungan dan dendam besar apa sehingga mereka melakukan penyerangan terhadap Li Kuying dan suaminya? Rumah ketiga orang kakak beradik Chi yang menyerang Kuying adalah tetangga belakang rumah mereka. Orang tua mereka sebenarnya masih sepupuan dengan orang tua suami Kuying. Kuying yang bekerja di bagian pengurusan tentang keluarga berencana dituduh oleh pelaku 1, Chi Suesan, dan pelaku 3, Chi Jinsan telah melaporkan mereka. Pelaku 1, Chi Suesan, belakangan ini mendapatkan denda akibat melanggar kebijakan satu anak yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga dia dan saudaranya pelaku 3, Chi Jinsan, menuduh Kuying lah yang telah melaporkan mereka. Sedangkan pelaku 2, Chi Pausan, menuduh ayah suami Kuying telah mengucapkan kata yang buruk dan mencampuri urusan pernikahannya. Ketiga kakak beradik tersebut memang terkenal sebagai preman dan tukang bully. Ditambah lagi dengan adanya dendam, membuat mereka memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Kuying dan keluarganya. Sebelum melakukan aksinya, mereka mencari bantuan dari teman baik mereka yang bermaga Chi juga, yaitu pelaku 4, Chi Haiying, dan pelaku 5, Chi Kuo-chun, untuk menyusun rencana. Menurut pengakuan Li Kuying, dia tidak pernah melaporkan orang lain terkait hal tersebut. Dia sendiri mempunyai 5 orang anak, bagaimana mungkin dia melaporkan mereka? Itu seperti maling teriak maling. Dia sendiri akan kena batunya akibat laporannya sendiri, begitu katanya. Dia juga menunjukkan surat dari pemerintahan kota yang menunjukkan dirinya belum memberikan laporan terkait masalah jumlah kelahiran di desanya. Belakangan Kuying mengatakan sebenarnya alasan perbuatan mereka adalah iri hati atas kesuksesan keluarganya, sehingga mereka mencari kesempatan untuk menyakitinya. Hal pertama yang dilakukan Kuying yang terbangun setelah menjalani serangkaian operasi adalah menanyakan tentang keadaan suaminya. Agar Kuying bisa cepat pulih dan tidak bersedih hati, keluarganya berkata bahwa suaminya terluka parah dan harus dirawat di ruang perawatan intensif yang berada di lantai 2, sehingga tidak diperbolehkan untuk menjenguknya terlebih dahulu. Mereka mengatakan agar Kuying tidak perlu khawatir, karena di sana banyak dokter dan perawat. Dia hanya harus fokus memulihkan diri sendiri dulu. Setelah menjalani perawatan selama 13 hari, Kuying pun diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Namun setelah sampai di depan pintu rumahnya, dia merasa aneh karena tidak mendengar adanya suara mesin rivet yang bekerja seperti biasanya. Alih-alih mendapatkan sambutan keceriaan dan kebahagiaan, dia malah melihat foto suaminya berada di meja altar di tengah ruangan, di mana mertuanya sedang menangis, serta para kerabat yang berada di sana, semuanya kelihatan sedang bersedih hati. Kakinya lemas dan terjatuh ke lantai. Saat itulah dia baru menyadari bahwa suaminya telah tiada. Ternyata ketika Kuying sedang dirawat di rumah sakit, suaminya telah dimakamkan di ladang gandum yang terletak di ujung barat desa. Kuying tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Dia merasa seolah-olah seluruh langit runtuh di saat itu juga. Anak mereka yang paling besar berusia 11 tahun, sedangkan yang paling kecil baru berusia 3 tahun. Selain kelima anak yang masih kecil, juga terdapat orang tua yang harus dijaga, membuat Kuying benar-benar merasakan kesedihan dan kepedihan yang luar biasa. Namun walaupun harus berjuang sendiri dan mengalami banyak kesulitan, tapi Kuying tidak menyerah sama sekali. Demi untuk anak-anaknya, dia harus bangkit dan melanjutkan hidup. Di depan makam suaminya, Kuying bersumpah untuk membalas budi terhadap semua kebaikannya selama ini, akan menjaga dan membesarkan kelima anaknya dengan baik. Dia juga berjanji akan mencari keadilan untuk suaminya dengan membawa para pelaku ke pengadilan. Di hari kejadian, kantor kepolisian kota Xiangcheng telah mengirimkan petugas polisi untuk melakukan penyelidikan, dan mereka telah menyatakan bahwa itu adalah sebagai serangan yang disengaja yang mengakibatkan kematian. Polisi juga telah mengetahui identitas dari kelima tersangka yang telah melarikan diri pada malam itu juga.
Kuying selama ini berpikir bahwa menangkap seorang pelaku kejahatan hanyalah seperti yang sering dia lihat di acara televisi, di mana penjahat melarikan diri, dikejar oleh polisi dengan menggunakan kendaraannya. Polisi berhasil menangkapnya, dan cerita pun selesai. Namun ternyata setelah lebih dari sebulan sejak keluar dari rumah sakit, dia belum mendengar kabar apapun dari pihak kepolisian terkait kemajuan dalam penyelidikan kasus yang menimpa suaminya. Dia kemudian pergi ke kantor kepolisian untuk menanyakan apakah mereka telah menemukan jejak para pelaku. Tapi jawaban yang diterima sangatlah mengecewakannya. Polisi mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui akan keberadaan para pelaku. Negara Cina begitu besar, itu sama saja seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Kuying malah disuruh sabar menunggu kabar saja, atau jika dia memiliki petunjuk tentang para pelaku, maka dipersilakan untuk memberitahukan hal tersebut kepada mereka, dan tentu nanti mereka akan pergi menangkapnya. Sebuah jawaban yang rasanya tidak masuk akal dan tidak profesional sama sekali dari pihak kepolisian saat itu. Kuying beberapa kali pergi bolak-balik ke kantor polisi, namun tetap mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, tiada kemajuan sama sekali. Demi untuk membalaskan dendam dan mendapatkan keadilan secepatnya, Kuying akhirnya menetapkan hati dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri akan keberadaan para pelaku. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Dia tidak memiliki pengalaman apapun tentang hal itu. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tentu tidak mungkin bisa begitu saja menemukan para pelaku. Dia membutuhkan banyak bantuan. Dia mengetahui para penduduk desa banyak yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan juga pulang setiap tahunnya ke desa. Karena itu, dia pun mencoba meminta bantuan kepada mereka. Dia yakin di dalam pelariannya, para pelaku juga pasti mencari pekerjaan demi untuk menghidupi diri. Oleh karena itu, dia membawa kelima anaknya mendatangi rumah penduduk desa satu persatu dan menceritakan bahwa kini hanya tinggal dirinya sendiri dan kelima anaknya yang masih kecil, sedangkan ayah mereka telah tiada akibat perlakuan kelima pelaku. Dia memohon kepada mereka jika menemukan petunjuk apapun terkait kelima orang tersebut agar memberitahukan kepadanya. Dia berjanji apabila para pelaku berhasil tertangkap dan kelak jika anak-anaknya telah dewasa, pasti tidak akan melupakan jasa para penduduk desa dan akan membalas segala kebaikan mereka. Dikarenakan Kuying di desa lumayan dikenal orang, sehingga para penduduk desa banyak yang merasa kasihan dan bersedia membantunya. Usahanya tidak sia-sia. Lebih dari setengah bulan kemudian, Kuying akhirnya mendapatkan petunjuk penting. Seorang penduduk desa yang bekerja di kota Beijing secara diam-diam memberitahukan kepadanya bahwa dia melihat pelaku satu yang bernama Qi Xuesan sedang bekerja di lokasi konstruksi yang berada di distrik Fangshan, sekitar 38 km di sebelah barat daya pusat kota Beijing. Mendengar kabar tersebut, Kuying segera pergi ke kantor kepolisian Xiangcheng untuk meminta mereka segera melakukan penangkapan. Namun sayangnya, bukannya segera bertindak, Kuying malah ditanya tentang kepastian lokasi pelaku, karena jika setelah mereka pergi dan ternyata pelaku tidak berada di sana, maka hanya akan menghabiskan waktu saja. Kecewa mendapatkan jawaban tersebut, karena takut pelaku akan melarikan diri, Kuying segera bertindak cepat. Dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri ke sana. Malam itu juga, dia membawa selimut, spray, dan beberapa pakaian, dan langsung berangkat menggunakan kereta api menuju kota Beijing yang belum pernah dikunjunginya selama ini. Beijing adalah ibu kota negara Tiongkok, yang merupakan kota terbesar kedua setelah kota Shanghai dari segi jumlah populasi di perkotaan. Sehingga perjalanannya kali ini tentu tidaklah mudah, hanya bermodalkan nekat dan tekad yang kuat saja. Dia memberanikan diri untuk pergi sendirian ke sana. Seorang wanita pedesaan yang tidak tahu jalan sama sekali, tidak memiliki kerabat yang dapat membantunya di sana, tentu bukan perkara mudah untuk menemukan orang yang dicari. Setibanya di kota Beijing, sebuah kota yang sangat asing baginya, dia terpaksa harus bertanya terus di sepanjang jalan.
hanya makan beberapa roti kukus jika lapar, minum dari air keran yang ada di sepanjang jalan. Setelah mengalami banyak kesulitan, akhirnya berhasil juga sampai ke lokasi konstruksi yang dimaksud. Kuying tentu saja tidak langsung masuk ke dalam lokasi konstruksi begitu saja, tapi selama beberapa hari dia melakukan penyamaran terlebih dahulu. Usahanya berhasil. Akhirnya dia melihat pelaku satu, Chi Sui-san, memang benar berada di dalam lokasi tersebut. Dia segera pergi ke kantor kepolisian setempat di kota Beijing dan menceritakan semua kejadian yang telah menimpa suaminya. Polisi Beijing segera mengirimkan petugas ke lokasi konstruksi dan akhirnya Sui-san pun berhasil ditangkap pada tanggal 2 Maret 1998. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, Kuying mendapatkan petunjuk tentang keberadaan pelaku dua Chi Pao-san yang berada di kota Guqiao, sebuah kota setingkat kabupaten yang berada di provinsi Shanxi. Mendengar kabar tersebut dengan menggunakan metode yang sama, Kuying segera berangkat ke kota Shanxi. Setelah berhasil memastikan keberadaan Pao-san, polisi segera melakukan penangkapan terhadapnya. Kedua pelaku akhirnya dinyatakan bersalah karena telah sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dijatuhi hukuman masing-masing 15 tahun penjara. Dalam waktu setengah tahun, Kuying telah berhasil menemukan dan menangkap kedua pelaku. Hal tersebut membuatnya berpikir tidak akan terlalu sulit untuk menemukan ketiga pelaku lainnya. Namun kenyataannya, lebih dari 2 tahun setelah hukuman diberikan kepada kedua pelaku yang tertangkap, pihak kepolisian masih belum juga menemukan jejak ketiganya. Kuying sendiri juga belum mendapatkan petunjuk sama sekali. Pada musim gugur tahun 2000, terdapat rumor yang mengatakan bahwa pelaku ketiga Chi Jin-san berada di Xinjiang. Tanpa membuang waktu, dengan hanya bermodalkan 1.000 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah, Kuying segera berangkat ke Urumqi, ibu kota dari Xinjiang, dengan menggunakan kereta api yang memakan waktu sekitar 30 jam perjalanan. Setibanya di sana, dia mendapatkan kabar pelaku telah meninggalkan lokasi tersebut sebelum dia sampai. Lebih sialnya lagi, ketika berada di kereta api, dia kehilangan dompet beserta seluruh isinya yang membuatnya terpaksa menjadi pengemis yang meminta belas kasihan. Dia juga mengumpulkan botol air dan rongsokan untuk dijual, tidur dan berteduh di kolong jembatan, melakukan pekerjaan sambilan demi untuk bertahan hidup di sana. Setiap ada waktu, dia akan bolak-balik ke kota Urumqi dan juga Yili untuk mencari keberadaan pelaku, namun tidak mendapatkan petunjuk apapun. Setelah tidak mendapatkan hasil sama sekali, Kuying terpaksa harus balik kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, dia membeli banyak sekali buku-buku yang berkaitan tentang hukum, mempelajari semua hal yang berhubungan dengan masalah penyelidikan kriminal, termasuk kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan juga tentang hukum pidana. Meja di rumahnya penuh dengan buku-buku tentang kriminologi dan investigasi kriminal. Sebagai hasilnya, dia mengetahui banyak tentang hukum, tentang bagaimana cara mendeteksi keberadaan para pelaku kejahatan. Dia bahkan meminta bantuan kepada kakaknya untuk pergi ke Xinjiang bersama suaminya untuk bekerja di sana, untuk melakukan penyamaran dan pengintaian jangka panjang. Dia juga menjadikan para tetangganya yang bekerja di luar desa sebagai informan untuknya. Demi untuk menemukan ketiga pelaku yang tersisa, asalkan mendapatkan sedikit petunjuk saja, tidak peduli benar atau tidak informasi tersebut, dia akan langsung pergi mengeceknya sendiri. Hal itu membuatnya setiap tahun pergi ke 7-8 provinsi beberapa kali dalam setahun. Setiap tahun menghabiskan waktu 4-5 bulan. Penyelidikannya tentu tidak berjalan mulus seperti keinginannya. Setiap kali dia merasa sudah dekat dengan para pelaku, namun tidak pernah bisa menangkapnya. Hal tersebut dikarenakan walaupun banyak penduduk desa yang memberikan informasi kepadanya, namun tentu saja ada juga keluarga dan para kerabat pelaku yang memberikan kabar secara diam-diam kepada mereka agar segera melarikan diri dari lokasi tempat persembunyian.
Kuing menyadari hal tersebut, sehingga dia pun membawa keluarganya pindah keluar dari desa Chipo dan menyewa sebuah tempat di pinggiran kota Xiangcheng dan kembali membuka usaha paku rivetnya. Dia menitipkan 3 orang anaknya yang lebih kecil kepada kerabatnya selama dia pergi melakukan penyelidikan, sedangkan putra pertama dan kedua masing-masing bergantian masuk sekolah selama 2 tahun. Anak yang kebetulan tidak sekolah tinggal di rumah membantu mengurus usaha paku rivetnya. Kuing sering mendapatkan protes dari para anak-anaknya yang berharap agar ibunya tidak pergi meninggalkan mereka lagi. Bahkan banyak orang-orang yang memintanya agar menyerah, melupakan keinginannya untuk mencari para pelaku, melanjutkan hidupnya dengan normal. Namun dia tidak dapat menghilangkan rasa sakit di dalam hatinya. Dia akan membuat para pelaku mendapatkan ganjarannya. Dengan dukungan keluarga dan orang tua, dia tidak akan pernah menyerah dan akan mencari keadilan untuk suaminya. Dia percaya selama mereka tidak kabur ke luar negeri, maka pasti akan dapat ditemukan. Tidak terasa, 12 tahun telah berlalu sejak kematian suaminya. Penyelidikan yang dilakukan tanpa mengenal kata lelah akhirnya menemukan setitik cahaya terang. Pada tahun 2010, pelaku 1, Chi Sue-san, dan pelaku 2, Chi Pao-san, yang dihukum 15 tahun penjara, akhirnya mendapatkan kebebasannya lebih awal setelah hanya menjalani hukuman selama 12 tahun. Tidak lama setelah keluar dari penjara, mereka berencana membangun sebuah rumah baru di desa Chipo. Tentu saja hal itu menimbulkan kecurigaan Kuing, bagaimana bisa mereka telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun dan baru saja keluar dari penjara bisa mempunyai cukup banyak uang untuk membangun rumah baru. Kemungkinan kakak tertua mereka, yakni pelaku 3, Chi Chin-san, yang sedang berada di dalam pelarian, telah secara diam-diam mengirimkan uang kepada mereka. Dengan keahliannya dalam melakukan penyelidikan yang dipelajarinya dari buku, akhirnya Kuing berhasil mendapatkan catatan panggilan telepon pelaku 1, Chi Sue-san. Setelah diselidiki, akhirnya ditemukan sebuah nomor telepon yang berasal dari daerah Xinjiang, di mana nomor telepon tersebut sering menelponnya di tengah malam dengan percakapan yang lumayan lama. Hal tersebut ditambah dengan banyaknya orang yang mengatakan pelaku 3 kemungkinan berada di Xinjiang, sehingga semakin menambah kecurigaan bahwa dialah pemilik nomor tersebut. Kuing segera melaporkan penemuan tersebut kepada kepolisian Xiangcheng dan memberikan nomor telepon yang didapatnya kepada mereka untuk diselidiki lebih lanjut. Polisi melakukan penyelidikan di berbagai bank yang ada di kota Xiangcheng dan berhasil menemukan keterkaitan antara nomor telepon yang diberikan oleh Kuing dengan rekening yang dimiliki oleh ibu dari pelaku 3. Mereka segera mengirimkan nomor telepon tersebut kepada kepolisian Urumqi di Xinjiang untuk meminta bantuan dalam penyelidikan. Dengan cepat kepolisian Xinjiang segera mengetahui keberadaan buronan tersebut dan secara diam-diam mengirimkan fotonya kepada kepolisian Xiangcheng. Kuing yang dipanggil untuk mengidentifikasi foto tersebut dengan cepat mengenalnya. Dialah pelaku utama yang telah buron selama 13 tahun. Dialah yang menggunakan pisau untuk melukai dan menyebabkan kematian suaminya. Pada bulan Maret 2011, setelah buron selama 13 tahun, akhirnya pelaku 3, Chi Chin-san, berhasil ditangkap di distrik Tongsan, kota Urumqi di Xinjiang. Pada tanggal 6 Januari 2012, dia diberikan hukuman mati pada persidangan pertamanya. Namun sayangnya, putusan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan. 3 tahun kemudian, pada bulan Juli 2015, oleh Pengadilan Rakyat Menengah Kota Zhoukou Provinsi Henan, pelaku 3, Chi Chin-san, dijatuhi hukuman mati dengan mendapatkan penangguhan selama 2 tahun serta keringanan terbatas. Tentu saja Kuing merasa sangat kecewa dengan keputusan pengadilan tersebut yang dianggapnya tidak adil. Pelaku tidak ada niat baik untuk menyerahkan diri, bahkan telah buron selama 13 tahun. Hanya dikarenakan tidak adanya bukti fisik senjata yang digunakan dalam kasus tersebut, membuat pelaku mendapatkan keringanan hukuman. Pada bulan April 2015, saat Kuing pulang ke kampung Chipo untuk berziarah ke makam suaminya, dia mendengar kabar yang mengejutkan. Seorang warga desa memberitahukan kepadanya
bahwa selama di dalam pelariannya, pelaku 4, Chi Haiying, telah mengganti namanya menjadi Chi Haoqi, dan dia bahkan telah kembali ke desa untuk mengajukan kartu identitas anaknya. Dari hasil pemeriksaan terkait hal itu, Guiying akhirnya mengetahui bahwa ternyata pada awal tahun 2009, selain adanya pergantian kartu keluarga, nama pelaku 4 juga telah diganti menjadi Chi Haoqi. Bukan itu saja, ternyata tahun lahirnya juga telah diganti dari tahun 1973 menjadi tahun 1972. Foto di dalam kartu keluarga juga telah berubah, dulunya mengenakan kemeja putih, jas, dan dasi. Guiying merasa aneh bagaimana bisa seorang buronan masih berani pulang ke rumah, mengganti nama, dan bahkan meminta kartu identitas baru tanpa ketahuan sama sekali. Sungguh sangat tidak masuk akal. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian, dikatakan bahwa pada tahun 1999, saat itu diperkenalkan formulir pendaftaran penduduk tetap yang baru. Namun dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga sejak saat itu, mereka mendapatkan bantuan dari aparat desa setempat untuk melakukan pencatatan statistik. Saat itu ayah pelaku 4 adalah salah satu petugas yang ditugaskan untuk mengurus hal tersebut. Ketika melakukan pengisian formulir kependudukan, dia mengubah semua data-data tentang anaknya. Pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas pendaftaran penduduk saat itu tidak menyadarinya, sehingga terjadilah kesalahan fatal tersebut. Selain masalah itu, ternyata data dan informasi tentang pelaku 4 dan 5 sebagai buronan yang dicari selama 17 tahun tidak terdapat di dalam situs keamanan publik. Sejak awal tahun 1999, pihak Kementerian Keamanan Publik telah meminta agar semua buronan dimasukkan ke dalam situs online agar mempermudah dalam pencariannya. Polisi mengatakan bahwa nama mereka memang terdaftar, hanya saja dikarenakan saat itu mereka tidak memiliki foto kedua pelaku, sehingga tidak memungkinkan untuk memasukkan mereka ke dalam situs tersebut. Selain semua itu, yang lebih aneh dan gila lagi, pelaku 5, Chi Kuo-chun, yang sedang menjadi buronan saat itu, ternyata bisa memiliki seorang putra dari istrinya yang sedang berada di desa, yang tidak ikut melarikan diri dengannya saat itu. Kasus suami Guiying terjadi pada tanggal 30 Januari 1998, sedangkan berdasarkan catatan sipil, putra pelaku 5 lahir pada bulan Juni 1999. Itu berarti 18 bulan setelah kejadian, istrinya melahirkan seorang putra, di mana itu juga berarti 6 bulan setelah melarikan diri, dia masih bisa tidur seranjang dengan istrinya. Dia bahkan dikabarkan sering sekali pulang ke rumahnya dan tinggal di sana untuk beberapa waktu tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, istri dan anaknya telah pindah dan dikabarkan seluruh keluarganya telah berkumpul bersama kembali. Dihadapkan pada kenyataan ini, membuat Guiying merasa geram, sakit hati, dan kecewa. Bertahun-tahun dia mencoba mencari para pelaku, ternyata terkendala masalah yang begitu besar. Dia kemudian memutuskan untuk mengajukan petisi kepada pihak otoritas tingkat atas yang lebih tinggi untuk mencari keadilan. Ketika dia mengajukan petisi di kota Beijing, seseorang menasehatinya untuk mencari bantuan dari media elektronik. Usahanya membuahkan hasil. Pada tanggal 7 November 2015, sebuah stasiun televisi dari Provinsi Henan menyiarkan tentang kisah perjuangannya dalam mencari para pelaku. Kisahnya yang penuh keharuan, perjuangan, dan inspirasi berhasil menarik perhatian publik, dan para jurnalis dari media nasional berdatangan ke desa Chipo untuk menemui dan mewawancara Guiying dan menyebarkan ceritanya. Sehari setelah tayangan tersebut, kepolisian Xiangcheng membentuk tim khusus dan berangkat menuju ke kota Beijing. Kurang dari seminggu kemudian, pada tanggal 13 November 2015, dengan bantuan dari kepolisian distrik Hongzhou di kota Beijing, mereka akhirnya berhasil menemukan dan menangkap pelaku 4, Chi Haiying, di tempat persembunyiannya. Pada dini hari tanggal 3 Desember di tahun yang sama, pelaku terakhir, Chi Kuo-chun, berhasil ditangkap di sebuah rumah di pemukiman kota Xinjiang.
Pelaku 4 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan pelaku 5 diberikan hukuman 15 tahun penjara. Setelah 17 tahun, akhirnya kelima buronan berhasil ditangkap dan mendapatkan ganjaran atas segala perbuatannya. Kuying merasa lega karena ketekunannya selama sekian belas tahun akhirnya terbayarkan juga. Dia akhirnya berhasil memenuhi janjinya kepada almarhum suaminya. Selama 17 tahun pengejaran, setiap kali Kuying merasakan kesedihan, kekecewaan, kebuntuan dalam mencari para pelaku, dia akan mengunjungi makam suaminya, menangis dan merengek seperti anak kecil di depan pusara suaminya. Setelah semua unek-uneknya dikeluarkan, barulah dia merasa lega dan kembali melanjutkan pencarian. Pada bulan Desember 2015, setelah semua pelaku berhasil tertangkap, Kuying kembali mengunjungi makam suaminya untuk melaporkan berita bahagia tersebut. Akhirnya setelah penderitaan yang berkepanjangan, kini seluruh keluarganya akan memasuki babak baru dalam hidup mereka. Dari awal kisahnya ditayangkan di stasiun televisi, sampai dengan tertangkapnya dua pelaku terakhir, hanya memerlukan waktu 27 hari saja. Andaikan sejak awal pihak kepolisian mengerahkan seluruh upaya mereka, Kuying tidak harus mengorbankan waktunya sampai begitu lama. Kuying bahkan tidak mengingat sudah berapa kali polisi yang menangani kasus suaminya menutup telepon darinya, berapa banyak pesan teks yang dia kirim tidak mendapatkan tanggapan, berapa kali mereka tidak peduli kepadanya. 10 kereta kuda tidak akan mampu mengangkut keluhan dan kepahitan yang saya alami selama ini, begitu katanya. Walaupun Kuying merasa bersyukur, akhirnya semua pelaku telah berhasil tertangkap. Namun sejak berusia 40 tahunan awal sampai hampir 60 tahun, dia tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Penderitaan dan pengorbanan yang dirasakan oleh keluarganya, terutama kelima anaknya, sangatlah besar. Dia meminta maaf kepada semua anak-anaknya karena hanya memiliki sedikit waktu untuk menemani mereka saat mereka tumbuh dewasa. Andai saja 17 tahun yang lalu semua pelaku berhasil ditangkap, tentu saja mereka tidak perlu melalui semua kepahitan itu. 那你给他吵了多大的罪？俺的孩子们受多大的影响？亲眼跑，我快陪他跑，俺孩子不受影响吗？我精神上不受损失吗？ Dikarenakan kasus Kuying banyak mendapatkan perhatian publik, akhirnya Biro Keamanan Publik Provinsi Henan membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Terdapat dugaan kelalaian dalam menangani masalah pengelolaan pencatatan sipil, sehingga seluruh petugas terkait mendapatkan sanksi dan tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku. Ketenaran Kuying telah menarik perhatian banyak orang, terutama dari desa-desa tetangga yang memiliki kasus yang tidak terpecahkan ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Mereka mengunjungi rumahnya, berharap dapat meniru kesuksesannya dan meminta nasihat darinya. Kuying meminta mereka untuk mempelajari hukum dan melindungi diri mereka sendiri dengan hukum. Kuncinya adalah pantang menyerah dan harus gigih dalam melakukan sesuatu. Kuying juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya selama ini. Sekarang kelima anaknya telah dewasa, 4 dari mereka telah bekerja di bidang layanan masyarakat. 3 dari anaknya telah lulus dari universitas mengambil jurusan hukum, sesuai dengan permintaan Kuying. Kuying memberitahukan kepada mereka untuk menjadi penegak hukum, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menegakkan keadilan. 太苦太累了，跟谁说这个法律不是印在书本上，又不是刻在石头上，但是刻在每一个公民的心里。 Kisah Li Kuying mengajarkan kepada kita untuk menjadi warga negara yang baik, yang mematuhi disiplin dan hukum yang berlaku. Janganlah pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum, karena walaupun melarikan diri dan bersembunyi sampai ke ujung dunia sekalipun, suatu saat, cepat atau lambat,
pasti akan tertangkap juga. Demikianlah cerita tentang harapan dan perjuangan tiada henti seorang ibu rumah tangga biasa yang dijuluki detektif petani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apa kira-kira pelajaran berharga yang dapat kita simpulkan dari perjuangan seorang Li Kuying? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!